Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ananda Adiatma Ahmad dengan NIM 2202046046 dari Program Studi Hubungan Internasional Kelas A Universitas Mula Warman. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang tantangan ekonomi Indonesia di masa depan. Seperti yang diketahui, ekonomi nasional suatu negara merupakan hal krusial yang dapat mempengaruhi reputasi yang dimiliki oleh negara tersebut. Terlebih, dengan adanya perkembangan di bidang teknologi yang semakin maju, ditambah dengan kehidupan masyarakat internasional yang sudah tidak dapat dibendung lagi di zaman sekarang, tentunya akan menimbulkan tantangan perekonomian yang beragam pada setiap negara, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah laju kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi sendiri telah menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dari waktu ke waktu sebagai suatu tantangan dalam perekonomian Indonesia. Sebab, jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka akan berdampak pada PDB nasional Indonesia dan dapat memberikan guncangan pada ekonomi negara. Sebaliknya, jika dapat dikendalikan dengan baik, perekonomian negara dirasa akan dapat berjalan dengan cukup stabil. Ada beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kenaikan inflasi ini, seperti komponen harga yang telah diatur oleh pemerintah, surat kendaraan bermotor atau STNK, tarif listrik, serta kenaikan harga barang pokok. Selain dari kenaikan inflasi, tantangan yang juga harus dihadapi oleh Indonesia adalah nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Apabila kondisi nilai tukar mata uang terpuruk, maka dampaknya akan cukup berat dirasakan oleh masyarakat. Fluktuasi nilai tukar mata uang ini tentunya juga dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan regional, fundamental ekonomi Indonesia masih lebih baik. Meskipun begitu, permasalahan ini tetap harus dapat menjadi perhatian dari pemerintah ke depannya. Tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh perekonomian di Indonesia adalah maraknya tren ekonomi digital yang terjadi. Revolusi industri 4.0 yang saat ini melanda negara-negara di dunia juga berimbas pada Indonesia. Hasilnya, tren perekonomian di Indonesia secara perlahan juga ikut merambah ke arah digitalisasi ekonomi. Namun, bukan berarti hal tersebut dapat berjalan dengan mulus. Tren ini justru malah menjadi tantangan yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia jika tidak dilakukan dengan baik dan benar. Kunci untuk dapat menghindari dampak negatif yang dihasilkan dari digitalisasi ekonomi ini adalah dengan melakukan edukasi kepada pelaku bisnis maupun masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan teknologi yang dapat mendukung berjalannya digitalisasi ini, serta diperlukan adanya regulasi ataupun peraturan serta kebijakan yang mengatur tentang digitalisasi ekonomi yang terjadi. Tantangan lain yang juga harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia adalah persaingan di pasar bebas. Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015, membuat perekonomian di antara negara yang menjadi anggota ASEAN semakin terintegrasi. MEA ini sendiri memberikan keuntungan bagi pemerintah untuk dapat lebih bersaing lagi di tingkat global. Di sisi lain, keberadaan MEA juga menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian Indonesia. Menerapkan MEA berarti harus siap untuk menghadapi persaingan yang terjadi di pasar bebas. Salah satu contohnya adalah masuknya produk-produk dari luar yang memiliki harga murah dengan kualitas yang baik. Cepat atau lambat, produk-produk ini akan menjadi ancaman bagi produk lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk dapat menjawab tantangan ini, produk lokal harus mampu lebih berinovasi serta meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dimilikinya. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengambil langkah untuk mendukung usaha-usaha lokal dengan memfasilitasi UMKM yang ada melalui pagelaran pameran yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk lokal, membantu mendorong produk-produk lokal agar dapat masuk ke dalam pasar yang luas melalui e-commerce, serta mengadakan program pelatihan bagi para pelaku UMKM. Tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia yang sekaligus menjadi PR bagi negara-negara berkembang di dunia adalah permasalahan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk dapat memenangkan persaingan di pasar bebas yang semakin ketat. Terlebih, dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, juga mulai mempengaruhi perkembangan ekonomi di dunia. Mau tidak mau, pemerintah perlu untuk mendorong masyarakat agar dapat terus melakukan inovasi, pelatihan,
pendampingan serta program-program pembangunan sumber daya manusia perlu untuk dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengelola potensi-potensi yang ada dengan lebih baik serta meningkatkan semangat untuk dapat mengembangkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Selain tantangan-tantangan tadi, tantangan pada perekonomian Indonesia yang tidak kalah penting dan harus mendapat perhatian khusus bagi pemerintah adalah persoalan keamanan nasional. Keamanan nasional sendiri merupakan hal yang penting demi menjaga stabilitas perekonomian negara. Selain itu, keamanan nasional juga dapat menjadi tolak ukur bagi para investor domestik maupun asing untuk dapat menanamkan modal mereka dan berinvestasi di Indonesia. Aksi terorisme, cyber attack, aksi huru-hara, serta stabilitas politik merupakan faktor-faktor yang dapat mengganggu keamanan nasional dan dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perekonomian Indonesia akan dapat berkembang dengan lebih baik lagi jika sistem keamanan nasionalnya mampu berjalan dengan baik. Tantangan-tantangan terhadap perekonomian di Indonesia di masa mendatang ini dapat diantisipasi serta membawa dampak yang positif bagi Indonesia jika pemerintah Indonesia mampu mengambil dan menjalankan langkah serta strategi yang tepat ke depannya. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan di video ini. Jika ada penjelasan yang kurang lengkap dan susah dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.